Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Lailatul Husana. Di video kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 19, yang mana di bab 19 ini kita akan belajar mengenai NFS server. Dan berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab ini. Oke teman-teman, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab ini, yang mana yang pertama itu ada pengenalan NFS dan install NFS, kemudian kita akan konfigurasi NFS read only, kemudian mengakses NFS dari Ubuntu client, kemudian konfigurasi NFS read and write, kemudian yang terakhir itu adalah mount NFS permanen. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Nah, apa itu NFS? Jadi, NFS adalah protokol atau software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux. Jadi, Linux to Linux. Kemudian, apabila teman-teman ingin mengirim file dari Linux ke Windows, itu teman-teman bisa menggunakan protokol Samba. Jadi, untuk NFS itu Linux to Linux, kemudian untuk Samba itu Linux to Windows atau Windows to Linux. Oke, sekarang kita akan lihat topologi berikut ini. Nah, jadi sekarang kita akan membuat beberapa data di server 1 Debian. Kemudian supaya bisa diakses di klien Ubuntu. Nah, karena klien Ubuntu dan server 1 Debian sama Linux, maka kita bisa menggunakan NFS server. Oke, sekarang kita akan pergi ke server 1 Debiannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka server 1 Debiannya. Di sini kita diharuskan untuk bisa terhubung ke internet terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengeceknya dengan ping google.com. Ini Anda. Oke, di sini kita sudah bisa terhubung ke internet ya teman-teman. Lalu teman-teman juga jangan lupa dengan source listnya ya. Di sini saya akan masuk root terlebih dahulu. Dan di sini teman bisa ketikkan perintah yaitu nano spasi slice etc slice apt slice sources list seperti ini. Kemudian kita enter. Jadi teman-teman bisa isi sourcesnya seperti milik saya ini ya teman-teman, supaya bisa di apt update. Oke, karena di sini saya sudah dapat sourcesnya, di sini saya akan Ctrl X saja. Kemudian di sini kita akan apt update ya. Bisa ketikkan perintah apt update dan kita enter. Kemudian di sini kita tunggu update-nya ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, di sini update-nya sudah selesai. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan kembali perintah yaitu apt install spasi NFS, kemudian strip kernel, kemudian strip server seperti ini. Jadi kita akan install NFS-nya ya teman-teman. Di sini kita enter. Kemudian di sini teman bisa ketikkan Y dan enter. Oke, di sini kita tunggu sampai proses install NFS-nya ini selesai ya. Oke, di sini proses penginstalannya sudah selesai, berarti di sini kita sudah berhasil untuk menginstal NFS di Debian servernya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi NFS read only. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan konfigurasi NFS read only. Di sini kita akan membuat direktori terlebih dahulu di dalam Debian servernya ya. Kemudian kita akan membuat juga supaya direktori tersebut itu bisa diakses dari Ubuntu client. Oke, sekarang kita akan ke Debian server terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat direktorinya yaitu dengan perintah mkdir, kemudian nama direktorinya yaitu slice nfs1, kemudian kita enter. Kemudian kita ketik lagi perintah itu nih, kemudian kita enter. Lalu di sini yang paling bawah teman bisa ketikkan komen yaitu slice nfs1 tab 2 kali, dan di sini kita beri tanda bintang. Nah, tanda bintang ini menunjukkan bahwa semua IP address itu memiliki hak akses read only ya teman-teman. Ketikkan kembali kurung buka, kemudian RO seperti ini, kemudian kurung tutup. Jadi LX, kemudian Y, dan enter. Di sini teman-teman ketikkan kembali perintah yaitu systemctl spasi restart spasi nfs min server, kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi NFS read only ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengakses NFS dari klien Ubuntu. Dan di sini pada Debian servernya kita bisa ls terlebih dahulu ya teman-teman. Oke.
Nah, di sini kita akan membuat direktori yang telah kita buat sebelumnya, yaitu NFS1. Ini di-sharing ke klien Ubuntu. Nah, di sini pada klien Ubuntu agar dapat menerima file yang di-sharing dari Debian server itu kita harus menginstal, yaitu sudo apt install spasi nfs seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa enter. Kemudian di sini teman bisa masukkan password dari rootnya ya. Oke, di sini kemudian di sini teman bisa ketikkan y, kemudian enter. Oke, di sini sedang proses penginstalan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini proses penginstalannya sudah selesai ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan ping Debian servernya kembali, yaitu ping 10.10.10.2. Oke, sudah. Oke teman-teman, ini sudah bisa ya. Lalu di sini kita akan melakukan mount pada server Debian kita, yang mana kita akan melihat apa saja yang di-sharing dari server Debiannya ya teman-teman, dengan perintah show mount, kemudian min kemudian spasi IP dari server Debiannya, yaitu 10.10.10.2. Ini teman-teman bisa enter. Nah, di sini itu yang di-sharing adalah NFS1 ya teman-teman. Ini ya, benar ya teman-teman. Karena pada server Debian itu kita membuat direktorinya NFS1. Nah, di sini kita akan membuat sebuah direktori pada klien Ubuntu itu sebagai tempat untuk menerima file yang di-sharing dari Debian servernya. Di sini kita bisa buat direktorinya terlebih dahulu. Oke, sebelum itu kita bisa masukkan perintah yaitu pwd terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat ya direktori pada slice.com/layla ya teman-teman, atau membuat direktori pada keberadaan kita sekarang. Di sini kita akan membuat direktori dengan perintah mkdir. Misal kemudian direktorinya namanya yaitu terima strip nfs seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, jadi setelah di sini kita buat direktori untuk tempat menerima, di sini teman bisa melakukan sudo mon ya. Jadi perintahnya itu seperti ini teman-teman. Sudo mon, kemudian spasi IP dari server Debian ya, yaitu 10.10.10.2, kemudian dan titik 2 slice nfs1. Ini adalah direktori yang akan kita share di Debian server yang akan diterima di ya teman-teman, slice home, slice layla, kemudian slice direktori yang tadi barusan kita buat yaitu terima strip nfs. Kemudian di sini teman-teman bisa enter. Dan di sini kita akan ls terima strip nfs ya teman-teman. Oke, bisa diperhatikan di sini masih kosong ya teman-teman, karena pada Debian server di direktori nfs1-nya itu kita belum kasih apa-apa atau belum kita buat apapun di direktori nfs1 ini. Nah, di sini kita akan isikan direktori nfs1 nya dengan sebuah file ya teman-teman. Sini teman bisa ketikkan perintah yaitu touch, kemudian slice nfs1, dan slice filenya semisal saya akan contohkan buat file yaitu ab.txt seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini teman bisa enter. Nah, kemudian di sini kita akan kembali ke Ubuntu lainnya. Di sini kita akan coba cek lagi terima strip nfs-nya apakah sudah ada isinya, yaitu dengan perintah sebelumnya yaitu ls terima nfs. Oke, di sini bisa diperhatikan ya sudah ada file ab.txt, yang mana file ab.txt ini file yang barusan kita buat di Debian servernya ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah sinkron di antara klien Ubuntu dengan server Debiannya ya teman-teman. Di server saya akan coba buat sebuah file lagi dan perintah touch, kemudian slice nfs1, slice filenya semisal saya akan buat file dengan nama txt seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Dan di sini kita akan ls slice nfs1. Yang bisa diperhatikan di sini sudah ada dua file ya teman-teman. Dan di sini kita akan kembali ke Ubuntu kliennya. Kita cek di Ubuntu kliennya ya teman-teman, apakah sama sudah ada dua filenya. Apakah sudah sinkron? Di sini kita ls 5 kembali ya. Ini bisa diperhatikan di sini sudah ada dua file ya teman-teman. Berarti antara Ubuntu kalian dengan Debian servernya sudah sinkron. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yang mana kita akan konfigurasi NFS read and write. Oke, di sini pada Debian server kita akan membuat sebuah direktori baru dengan perintah mkdir slice nfs2.
Kita enter. Oke, kemudian di sini NFS slice. Oke, bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini sudah ada NFS 2. Dan di sini kita akan nano spasi slice etc slice export seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, di sini di bawah NFS 1 kita tambahkan comment slice NFS 2. Kemudian kita tap 2 kali. Lalu di sini kita ketikkan IP yaitu 172.16.1.0 slice 24 ya teman-teman. Saya menuliskan IP 172.16.1.0 itu karena kita hanya mengizinkan IP 172.16.1.0 yang bisa mengakses directory NFS 2, yang mana Ubuntu desktop termasuk dari IP tersebut ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan kurung buka, kemudian di sini kita ketikkan rw dan koma sync atau sinkron ya teman-teman. Kemudian kita kurung tutup, kemudian kita Ctrl X Y enter. Kemudian di sini kita systemctl restart NFS strip kernel strip server ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil konfigurasi. Lalu di sini kita akan coba mengakses di Ubuntu desktopnya. Nah, di sini kita akan membuat directory baru, yaitu dengan perintah mkdir, kemudian terima strip nfs 2, kemudian kita enter. Nah, di sini terima nfs 2 itu akan kita gunakan sebagai tempat menerima file apapun yang ada pada nfs 2. Nah, di sini kita akan mount, kemudian IP dari server DB-nya yaitu 10.10.10.2, kemudian titik 2 slice, kemudian directory yang ingin kita terima yaitu nfs 2. Lalu di mana kita akan menyimpan file tersebut ya teman-teman, yaitu di sini saya akan menyimpannya di slice home, slice Laila, kemudian slice terima strip nfs 2 seperti ini ya teman-teman. Dan kita di sini pada depannya kita tambahkan sudo ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba untuk ls terima strip nfs 2, kemudian kita enter. Di sini masih kosong ya teman-teman, itu karena kita belum membuat file apapun pada directory nfs 2 ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk membuat sebuah file yaitu dengan touch, kemudian slice nfs 2, kemudian slice, dan slice nama filenya semisal sebagai contoh itu semisal sharing. Kemudian di sini kita kembali ke Ubuntu desktopnya. Di sini kita ls kembali terima strip nfs 2. Oke, bisa diperhatikan di sini sudah ada file yang barusan saya buat yaitu sharing.txt. Berarti di sini sudah sinkron ya. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membuat directory nfs ya, dimana ini sebagai tempat untuk menerima file yang ada pada nfs 1 ya teman-teman. Nah, karena di sini kita mengkonfigurasi nfs 1 itu hanya read only saja, maka di sini kita tidak bisa mengubah yang ada pada terima nfs ya teman. Di sini kita akan coba untuk terima nfs, dan di sini ada dua file yaitu hb.txt dan laila.txt ya teman. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan apapun terhadap hb.txt maupun laila.txt ini. Kita tidak bisa merubah, tidak bisa menghapus, tidak bisa mengedit, atau hanya bisa membacanya saja ya teman-teman. Di sini kita akan coba nano terima strip nfs slice hb.txt, kemudian kita enter. Oke, bisa diperhatikan di sini terdapat unreadable ya teman-teman, karena di sini kita tidak memiliki hak write ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah melakukan konfigurasi pada nfs 2, itu yang mana itu kita sudah mengizinkan untuk read dan write. Maka di sini kita akan coba ls terima nfs 2 ya teman-teman, yang mana ini adalah tempat untuk menerima file yang ada pada nfs 2 ya teman-teman. Nah, di sini pada terima nfs 2 itu ada file yaitu sharing.txt ya teman-teman. Jika kita nano si file sharing.txt ini, itu kita bisa mengubah, mengedit,
si file sharing.txt ini. Di sini kita akan coba untuk nano spasi terima nfs2 kemudian slash sharing.txt ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, bisa diperhatikan ya. Di sini tidak ada tulisan unreadable. Jadi di sini kita bisa melakukan yang namanya read and write pada file yang sudah kita konfigurasikan. Kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mount NFS permanen. Di sini kita akan mount di Ubuntu desktop ya teman-teman. Supaya pada Debian software, misal ini NFS1, NFS2, itu bisa otomatis sinkron ke Ubuntu desktop. Nah, tetapi apabila kita menggunakan perintah ini saja, ketika kita mempower off Ubuntu desktopnya, kemudian kita nyalakan lagi, itu maka sudomonya sudah tidak akan berfungsi ya teman-teman. Maka kita harus konfigurasi sudo mount lagi. Karena itu kita akan membuat mount secara permanen. Oke, di sini kita akan langsung saja ketikkan sudo, kemudian spasi nano, slice etc, kemudian slice fs tab, kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan password rootnya. Oke, ini yang paling bawah kita bisa tambahkan komen, yaitu IP pada Debian servernya, yaitu 10.10.10.2, kemudian .2, kemudian slice, lalu direktori yang akan dibikinkan ke Ubuntu desktopnya, yaitu semisal saya di sini nfs 1, kemudian di spasi tempat penyimpanannya, yaitu saya di slice home, slice laila, kemudian slice terima strip nfs ya teman. Di sini teman bisa tab 2 kali ya. Teman bisa ketikkan yaitu nfs underscore native seperti ini. Oke, setelah kita menambahkan perintah ini, token ini, kita bisa Ctrl S, kemudian enter. Nah, sekarang ketika kita matikan Ubuntu desktopnya, kemudian kita menyalakan kembali, itu kita tidak akan melakukan konfigurasi sudo mount lagi, karena kita sudah membuat sudo mount-nya menjadi permanen ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.